pagi menjelang siang sepertinya ya. Pagi. Sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu, dimulai dari saya Anis Yusri Arifah. Kalian bisa panggil saya Anis, panggil Mbak Anis atau Bu Anis juga senyamannya kalian aja. Oke, kita lanjut dari Halo semua, nama saya Audira Novita, biasa dipanggil Dira, dari teman-teman sudah panggil saya Dira. Saya asalnya dari Jember. dari Jember ya. Lumayan. Ya teman-teman, perkenalkan nama saya Andrea Wahyu. Teman-teman bisa panggil saya Ane. Saya asalnya dari Pasuruan. Dari Pasuruan. Baik, semuanya perkenalkan nama saya Afia Marisa, biasa dipanggil Al atau Afia. Saya berasal dari Malang. Perkenalkan saya Ana Mitrofi. Saya bisa dipanggil Ana. Saya juga dari Malang. Tapi udah pernah ketemu nggak? Pas ospek. Oh iya, ospek aja. Kita nggak boleh sekolah sih. Iya. Oh, sudah nggak ketemu lagi ya? Iya. Sebelumnya ini kesibukan kalian hari ini ngapain aja sih? Puasa. Iya sih. Tapi puasa semua? Puasa. Iya sih. Iya. Kalau mungkin kuliah sama organisasi. Sekolah ini Ya kuliah sama puasa. juga kuliah sama puasa. Iya, sama organisasi juga. Organisasi juga. Iya, betul. Kalau hari ini selain kita konseling ini ada lagi nggak kegiatan? Ada sih Bu nanti. Saya ada mau ada doang. Yang lainnya? Kosong cuma nanti mau bukber. Mau bukber juga ya? Ada bukber ya? Nanti masih sore, jadi masih itu nggak sampai. Iya. Ini sebelumnya udah pernah melakukan konseling kelompok atau belum? Individu ya kan dulunya kalau yang ada ini. Konseling kelompok ini baru pertama kali. Nggak pertama kali ya? Sudah. Kalau yang individu udah banyak kali atau gimana? Baru sekali sih. Kalau saya 2 kali. Ya udah, saya di sini jelasin sedikit ya tentang konseling kelompok ini. Jadi di sini saya sebagai fasilitator yang akan membimbing jalannya proses konseling kita pada hari ini. Nah di sini kita akan menggunakan pendekatan REBT, yaitu pendekatan ini tuh menggunakan pikiran irasional teman-teman, yaitu pikiran yang negatif yang mungkin bisa merugikan teman-teman, yang dimana pikiran tersebut akan kita ubah nantinya menjadi pikiran rasional. Nah di sini ada beberapa asas yang akan kita gunakan di dalam konseling ini. Yang pertama ada asas kerahasiaan, di mana nanti cerita-cerita yang akan kalian sampaikan kepada saya atau kepada teman-teman yang lain kita keep di proses konseling di ruangan ini saja ya. Baru yang kedua ada asas keterbukaan. Saya harap teman-teman nanti bisa terbuka aja untuk sharing-sharing permasalahannya gimana gitu ya. Baru terakhir ada asas kesukarelaan, dimana pastinya kalian datang ke sini atas kesukarelaan atau ada paksaan. Kesukarelaan. Oke, dari sini saya harap teman-teman bisa melakukan ketiga asas tersebut ya. Apakah teman-teman bersedia? Sedia. Oke, untuk konseling kelompok kita yang pertama kali ini saya membatasi sekitar 20 sampai 25 menit. Apakah teman-teman bersedia atau ada yang mungkin ada kegiatan yang urgent banget? Sedia. Bisa ya berarti ya. Nanti kita maksimalkan waktu selama 20 sampai 25 menit ke depan untuk membahas lebih lanjut tentang permasalahan ya teman-teman. Mungkin bisa kita mulai ya, gimana duduknya udah nyaman? Sudah. Mungkin kita bisa dimulai satu-satu menceritakan garis besar permasalahannya apa dulu. Kalau saya
daripada di rumah. Cuman di rumah dulu nyaman, cuma lebih nyaman di luar rumah karena ada beberapa perasaan-perasaan kayak saya ketika di rumah. Berarti ada kecenderungan lebih menyukai hal kegiatan di luar daripada di rumah ya. Ya. Lanjut. Saya itu tidak suka berpikir negatif sama hal-hal yang sebenarnya itu belum terjadi. Jadi suka overthinking gitu. Kayak kalau misalnya aku di situasi kayak ini, apa yang bakal terjadi kalau aku ternyata gagal atau nggak berhasil gimana gitu. Berarti overthinking itu maksudnya Mbak Amel ya sering merasa overthinking terhadap hal-hal yang belum terjadi untuk kedepannya. Oh iya. Kalau saya, karena saya memiliki empati yang besar ya ke orang lain, jadi ketika orang lain tidak menitibalkan ke saya seperti itu, saya merasa ada yang salah di dalam diri saya, terus kayak saya merasa dijauhi dari orang lain. Merasa dijauhi sama orang lain karena kurangnya empati di diri Mbak. Dari orang lain. Kalau saya lebih merasa kurang nyaman sama diri saya sendiri sih, kayak saya menjadi seseorang yang berbeda itu. Saya memaksa diri saya untuk nggak sama dulu gitu loh, dan itu sebenarnya membuat saya kurang nyaman. Berarti apa yang Mbak Ana lakukan di keadaan sekarang itu tidak sesuai dengan apa yang dalam hatinya Mbak Ana ingin. Tadi teman-teman juga sudah menceritakan garis besar permasalahannya. Mungkin dari sini siapa nih kira-kira yang mau kita bahas terlebih dahulu permasalahannya atau mungkin masalah hujan hari ini? Mbak Alat, iya, Ya, boleh. Ya, apakah Mbak Afia bersedia? Bersedia tuh. Mungkin bisa Mbak Afia ceritakan lebih lanjut permasalahannya Mbak Afia dan seperti apa? Oke. Jadi saya itu seperti yang saya bilang tadi, karena saya memiliki empati yang luar biasa ke orang lain ya. Kayak orang lain ketika ngomong atau memberikan pendapat atau nasihat, pasti saya dengarkan, lalu saya memberikan reaksi yang sangat bagus menurut saya. Tapi ketika itu saya lakukan ke orang lain tidak memberikan hal yang sama seperti yang saya lakukan ke orang lain, kayak gitu. Jadi mereka nggak dengerin saya, mereka nggak bereaksi sesuai yang apa yang saya inginkan gitu. Dan itu membuat saya berpikir kalau orang lain itu gak suka sama saya, terus kayak apakah mereka lagi ngomongin saya di belakang kayak gitu. Jadi dari respon orang lain yang menurut Mbak Afia ini tidak sesuai dengan yang Mbak Afia harapkan, karena Mbak Afia udah merasa udah empati sama orang lain, tapi orang lain malah gak empati terhadap aku gitu, itu jadi membuat Mbak Afia overthinking. Ya, betul sekali. Misalnya overthinkingnya itu apakah terhadap orang lainnya ini, maksudnya orang lainnya ini dalam kategori apa ya Mbak? Kalau saya semua sih, kayak jadi ke semua orang berpikir kayak gitu. Semua orang berarti ya? Iya. Apakah ada peristiwa pemicu yang membuat Mbak Afia jadi mulai berpikir overthinking terhadap orang lain? Saya punya suatu pengalaman yang membuat saya berpikir seperti itu. Ketika saya di forum kayak rapat kayak gitu, saya itu kayak nggak semua itu dengerin gitu. Ketika mereka ngomong, terus saya memperhatikan, oke, saya memberikan reaksi kayak gitu. Nah, tetapi ketika saya bicara atau giliran saya bicara, itu orang lain kayak
yang salah ya sama aku kayak gitu. Terus saya berpikir saya jadi mencari kesalahan dari saya gitu loh Bu. Ya. Tadi itu kejadiannya itu dalam forum yang besar ya Mbak Afia. Jika kalau misalnya ada permasalahan yang dari kejadian yang dari forum kecil, apakah ada yang memicu hal tersebut? Mungkin kayak lingkup pertemanan ya Bu, lingkup pertemanan gitu ya. Kalau di kelas sebenarnya ada beberapa kali, cuman itu nggak seberapa pengaruh ke saya. Nah, yang pengaruh itu ketika saya di forum itu. Berarti ketika di depan umum yang lebih besar dibandingkan dengan di pertemanan ya Mbak Afia. Betul. Terus sekarang bagaimana responnya Mbak Afia ketika menanggapi hal-hal tersebut? Mungkin reaksi Mbak Afia begini, sekarang begini bagaimana? Kalau dulu saya masih ya saya biarin ya Bu ya, oh ya wes gitu. Kalau sekarang saya jadi capek sendiri, jadi mungkin empati atau reaksi saya ke orang lain ketika berbicara itu jadi apa ya, jadi berkurang gitu loh. Kayak misalnya orang lain ngomong ketika saya lagi ingat hal tersebut, hal yang sebelumnya terjadi itu, saya jadi kayak oh ya, oh oke gitu, cuma itu. Kalau sekarang jadi kayak gitu sih. Saya izin mengklarifikasi, jadi sekarang Mbak Afia lebih membatasi rasa empati Mbak Afia ini terhadap orang lain ya? Mungkin dari ceritanya Mbak Afia yang udah cukup banyak ya menceritakan bagaimana tanggapan dari teman-teman. Ada yang memberikan tanggapan? Saya sih mau bertanya aja ya Bu. Kalau Mbak Afia sendiri itu kalau sekarang itu perasaannya kayak tetap mau bantu orang-orang di sekitar Mbak Afia, atau mungkin cuma dibatasi teman-teman dekat aja, atau bahkan sama sekali nggak mau membantu lagi? Kalau sekarang iya saya membatasi jadi kayak cuma teman-teman dekat aja gitu. Kalau orang yang nggak terlalu dekat ya itu direspon saya kayak oh ya. Tapi ada nggak kayak perasaan aneh gitu setelah kayak orangnya suka membantu terus tiba-tiba jadi berubah gitu, ada nggak perasaan? Iya. Kayak saya merasa itu bukan diri saya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menanggapi lagi? Kalau saya mau bertanya aja sih, kan dari Mbak Afia tadi kan ada perubahan sikap Mbak ya dari yang dulu mungkin ekstrovert, mungkin yang kayak suka berempati sama orang, terus akhirnya sekarang membatasi dan mengurangi. Nah itu respon dari orang-orang itu apakah sama aja atau ada perubahan yang dirasakan Dari orang lain. Kalau saya melihatnya sepertinya mereka juga nggak memperhatikan ya, nggak terlalu memperhatikan perubahan yang saya miliki. Kalau lain saya lihat seperti itu. itu sama di forum besar atau di forum kecil kayak pertemanan juga? Kalau pertemanan mungkin 1-2 orang ya yang menyadari. Kalau forum besar kayaknya nggak ada. Oke, tapi kan dari beberapa orang kan masih ada yang menyadari ya. Nah terus responnya Mbak Afia gimana pas tahu kayak ternyata ada yang ngerti nih aku ini gimana? Respon saya ya gini, saya jadi berpikir kalau mungkin empati saya atau responsif saya itu mungkin saya gunakan ke orang terdekat aja, karena yang tadi menyadari kan orang-orang dekat saya gitu. Jadi mungkin itu tadi saya membatasi buat orang yang nggak terlalu dekat. Jadi mungkin responsif atau empati saya utamakan ke orang-orang terdekat gitu. Oke, mungkin dari teman-teman lagi? Sebabnya merasa kayak ketika teman-teman tidak begitu mendengarkan, berarti sebabnya merasa kayak mereka membicarakan Mbak Afia di belakang gitu. Tapi pernah nggak yang teman-teman yang tidak mengenal Mbak Afia itu emang membicarakan Mbak Afia di belakang? Apakah Mbak Afia pernah menemukan
pernah itu langsung? Kalau itu saya nggak pernah lihat sebenarnya. Tapi tadi kan dari pertanyaan Mbak Dinda, Mbak Afia ini tidak pernah tahu atau melihat teman-teman Mbak Afia ini kayak membicarakan Mbak Afia. Itu kenapa Mbak Afia pikirnya kayak gitu? Apa ya, saya kayak kejadian itu buat saya kayak gitu karena apa saya lihat dari pengalaman orang lain. Dari misal ya, ada orang pernah cerita ke saya, orang ini loh kok gak pernah ngomong sama aku lagi sih gitu. Nah, di waktu yang sama saya diceritain sama orang yang diceritakan yang satu ini, ternyata si satu ini nih berbuat kesalahan gitu, makanya nggak didengarkan. Itu yang buat saya berpikir. Tadi kan teman-teman juga sudah bertanya nih kepada Mbak Afia ya. Sekarang tanggapannya teman-teman gimana sih terhadap permasalahan Mbak Afia? Mungkin dari siapa dulu nih, Mbak dulu? Mbak dulu. Apa ya, aku mungkin apa ya, masih pendapat Mbak Fia kayak kalau misalnya ada orang-orang yang tidak begitu mendengarkan Mbak Fia apalagi di forum rapat atau apapun itu, kayak tidak usah ditanggapi karena aku merasa kayak ya emang berarti mereka belum tahu cara menghargai orang, belum tahu cara menghargai orang kayak gitu. Jadi kayak fokus aja ke orang-orang yang mendengarkan Mbak Fia, dan empati yang Mbak Fia berikan itu berikan aja ke orang-orang yang mendengarkan Mbak Fia. Bagus sekali ya dari Mbak Dita. Oke, kita lanjut nih dari tanggapan dari Mbak Amel. Mbak Amel dulu. Kalau saya sih bagus sekali Mbak Afia itu kayak punya apa ya, tameng buat dirinya sendiri gitu loh, supaya nggak terlalu dalam, biar nggak terlalu kecewa gitu. Cuma menurut saya mungkin pikiran yang kayak itu menganggap orang lain ngomongin kita tuh kayak dikurang-kurangi lagi, karena bisa jadi mungkin orang yang lagi nggak ngedengerin Mbak Afia itu punya satu dua hal yang lebih urgent gitu loh. Dari Mbak Amel. Kalau dari saya sebenarnya sih Mbak Fia udah bagus ya, kayak misalnya dalam forum aktif, punya empati yang baik, tapi karena kurangnya respon dari orang lain akhirnya kayak trust issue gitu Mbak ya. Akhirnya kayak mengenerasikan kalau orang-orang ya kayak gitu sama aku, akhirnya membentuk tameng yang sebenarnya itu kalau misalnya dibiarkan itu juga nggak bagus, karena jadinya Mbak Afia membatasi pertemanan Mbak Afia gitu. Dari tanggapannya teman-teman nih bagaimana responnya Mbak Afia terkait tanggapannya teman-teman? Saya sangat berterima kasih ya sama teman-teman karena udah memberi tanggapan masukan yang luar biasa. Jadi membuat saya tuh pikiran saya terbuka gitu loh Bu. Ketika saya tadi berpikir negatif, sekarang bisa perlahan-lahan menjadi positif gitu. Dan yang teman-teman tapi saya tuh masih berpikir gimana caranya untuk merubah perilaku atau pikiran saya tadi. Berarti juga Mbak Afia udah mengetahui nih permasalahannya itu gimana, nanti apa ya, hal-hal yang berdampak buat Mbak Afia ini, yang buat Mbak Afia merasa itu sebenarnya hal yang nggak harus saya lakukan mungkin ya. Mungkin emang juga belum tahu nih gimana cara untuk merubah pikiran tersebut, tapi nanti bisa kita diskusikan di sesi yang akan mendatang. Untuk sekarang akan saya simpulkan permasalahan Mbak Afia dari awal tadi, yang dimana Mbak Afia pertama, Mbak Afia ini orang ini empatinya sangat tinggi,
Jadi membuat Mbak Afia ketika berhadapan dengan orang lain, jadi Mbak Afia menunjukkan empati tersebut. Tapi ternyata empati yang udah Mbak Afia lakuin itu tidak dilakukan, nggak ada timbal balik dari orang lain. Jadi membuat Mbak Afia menimbulkan kekecewaan terhadap pandangan orang lain seperti itu. Untuk sekarang gimana perasaan Mbak Afia setelah kita konseling hari ini? Saya sangat lumayan karena kalau masukan dari teman-teman, bisa cerita ke teman-teman dan itu, jadi buat saya tuh sedikit plong gitu di pikiran sama di Saya juga berterima kasih kepada teman-teman ya, sudah bagus sekali menanggapi permasalahan Mbak Afia. Mbak Afia juga udah bisa lega, setidaknya udah sedikit plong ya Mbak Afia. Mungkin nanti pertemuan selanjutnya bisa kita diskusikan lebih jauh. Maksudnya bisa kita rencanakan, nanti kita di grup WhatsApp aja ya. siap. Untuk sekarang habis ini mau langsung berkegiatan atau bagaimana Mbak? Mau langsung pulang dulu tidur. Dia terkadang mau bukber ya. Oke, terima kasih sudah datang ke sini. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.